warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan perkembangan Islam di Maluku dan Papua. Nama saya Selvi. Saya akan menjelaskan tentang sejarah Islam di Maluku. Islam masuk di Maluku melalui jalur perdagangan di abad ke-15. Alasan kenapa Islam masuk lewat jalur perdagangan karena pada awal abad ke-15 Maluku Sohor sebagai kepulauan rempah-rempah yang menjadi sasaran pada perdagangan asing untuk mendapatkan cengkeh dan buah pala. Saya Rahma Maulidia. Di sini saya akan menjelaskan tentang kerajaan Islam di Maluku. Salah satunya Kerajaan Ternate. Kerajaan Ternate didirikan oleh Bab Masyur Malamo pada tahun 1257 Masehi dengan nama Kerajaan Gapi. Kerajaan Ternate mencapai kejayaan pada abad ke-16 Masehi berkat perdagangan rempah-rempah. Saya Salsa Aprilia Putri. Saya di sini akan menjelaskan kerajaan Islam di Maluku, yaitu Kerajaan Tidore. Menurut silsilah Raja Ternate dan Tidore, Raja Tidore pertama adalah Muhammad Nakil yang naik tahta pada tahun 1081. Pada akhir abad ke-14, agama Islam dijadikan agama resmi di Kerajaan Tidore oleh Raja Tidore yang ke-11, yaitu Sultan Jamaluddin yang bersedia masuk Islam berkat dakwah Syekh Mansur dari Arab. Kemundurannya Kesultanan Tidore disebabkan karena adu domba dengan Kesultanan Ternate yang dilakukan oleh bangsa asing, yaitu Spanyol dan Portugis, yang bertujuan untuk memonopoli daerah penghasilan rempah-rempah tersebut. Namun, Kesultanan Tidore masih berdiri hingga sekarang meski sebatas simbol budaya. Nama saya Rahmadaniansyah. Saya akan menjelaskan tentang Masjid Sultan Ternate. Masjid Sultan Ternate adalah sebuah masjid yang terletak di kawasan Jalan Sultan Hoirun, Kelurahan Soosio, Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate, Maluku Utara. Masjid ini menjadi bukti keberadaan Kesultanan Islam pertama di kawasan timur Nusantara ini. Nama saya Nur Anissa. Saya akan menjelaskan makam Sultan Babullah. Sultan Babullah adalah Sultan Ternate ke-24 yang berkuasa antara tahun 1570 sampai 1583. Dimakamkan di puncak bukit Fromadiahi yang merupakan kampung tertinggi dan tertua di Ternate. Menuju makam Sultan Babullah harus mendaki kaki gunung Gamalama sejauh 1 km. Sultan Babullah dimakamkan di bawah pohon momo yang besarnya sekitar 30-an orang dewasa. Makam Sultan Babullah seperti sebuah rumah, sendirian di tengah hutan pohon pala dan beberapa makam ada di bagian hulunya. Selvi, saya akan menjelaskan tentang kerajaan Islam di Maluku, Benteng Tore. Sejarah Benteng Tore. Benteng Tore dibangun mulai 6 Januari 1578. Sancho de Vasconcelos membangun Benteng Tore setelah mendapat izin dari Sultan Tidore saat itu, yakni Sultan Gapi Bangguna atau Sirajul Arifin. Penamaan Benteng Tore diduga diambil dari nama kapten Portugis saat itu yang bernama Hernando de la Torre. Lokasi Benteng Tore berada di area perbukitan batu di pesisir barat Tidore yang berhadap Ternate, tidak jauh dari Benteng Tahula. Nama saya Rahmadaniansyah. Saya akan menjelaskan sejarah tentang Papua. Sejak abad 16, selain di Kepulauan Raja Ampat yang termasuk wilayah kekuasaan Sultan Bacan dan Sultan Ternate, kawasan lain di Papua yaitu daerah pesisir Papua dari Papua Biak, serta daerah sebaran orang Biak, sampai Mimika merupakan bagian dari wilayah Mandala Kesultanan Tidore, sebuah kerajaan besar yang berdekatan dengan wilayah Papua. Saya Salsa Aprilia Putri. Saya di sini akan menjelaskan kerajaan Islam di Papua, yaitu Kerajaan Raja Ampat yang berada di Waigeo. Kerajaan Waigeo merupakan salah satu dari 4 kerajaan yang besar yang berdiri di Kepulauan Raja Ampat. Penguasa kerajaan Waigeo sejak abad ke-16 bawahan Ternate Genzun dari 1900 sampai 1918. Sejarah berdirinya kerajaan Waigeo tidak lepas dari kisah sejarah Kepulauan Raja Ampat. Menurut cerita rakyat yang beredar, dahulu kala ada seorang wanita yang menemukan 7 buah telur yang kemudian disimpan. Di antara 7 buah telur tersebut, 4 telur menetas menjadi anak laki-laki dan 1 telur menetas menjadi anak perempuan. Sedangkan 2 lainnya tersebut menjadi hantu dan batu. Masing-masing dari mereka diberi nama War, Betani, Muhammad, Dohar, dan Pintole, yaitu anak perempuan.
Setelah dewasa, keempat pangeran tersebut berpisah dan mendirikan kerajaannya masing-masing. Nama saya Nur Anissa, saya akan menjelaskan kerajaan Islam di Fakfak. Terdapat beberapa kerajaan Islam di Fakfak, salah satunya Kerajaan Salawati. Kerajaan Salawati adalah kerajaan Islam yang pernah berdiri di Pulau Salawati, Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya. Pusat kerajaan Salawati terletak di Kampung Samate yang saat ini terletak di Kecamatan Salawati Utara, sehingga disebut juga dengan nama Kerajaan Samate. Saya Rahma Maulidia, di sini saya akan menjelaskan kerajaan Islam di Papua, salah satunya Kerajaan Kaimana. Kerajaan Kaimana dikisahkan berasal dari kawasan pegunungan Mbaham. Terbentuknya pemerintah adat Kerajaan Siran Kaimana adalah usaha raja pertama bernama Imaga. Perkenalkan, nama saya Amanda Ciprwani, saya akan menjelaskan tentang Masjid Tua Patimburak. Masjid Tua Patimburak adalah sebuah masjid tua bersejarah yang terletak di Kampung Patimburak, Distrik Kokas, Fakfak, Papua Barat. Masjid ini merupakan salah satu peninggalan sejarah Islam di Papua. Pada tahun 1606 melalui proses penyebaran kekuasaan Kesultanan Bacan hingga Kesultanan Tidore. Karena pengaruh tersebut, maka tokoh-tokoh masyarakat di Fakfak kemudian memeluk agama Islam. Nama saya Siti Aulia Rahma, di sini saya akan menjelaskan Masjid Hidayatul Kosanek. Masjid ini dibangun pada tahun 1505. Ketika itu Islam disebarkan oleh Imam Besar Habib Rafana yang kini menjadi sebuah nama jalan menuju masjid tersebut. Ciri khas dari masjid ini terdapat satu kubah besar yang didominasikan warna putih dan kubah kecil yang berwarna hijau di sekitarnya. Masjid ini dapat menampung sekitar 200 jamaah di dalamnya. Perkenalkan, nama saya Amanda Ciprwani, saya akan menjelaskan tentang peninggalan kerajaan Islam di Papua. 1. Terdapat living monument yang berupa makanan Islam yang dikenal di masa lampau yang masih bertahan sampai hari ini di daerah Papua kuno di Desa Saonek. 2. Tradisi lisan masih tetap terjaga sampai hari ini yang berupa cerita dari mulut ke mulut tentang kehadiran Islam di bumi Cendrawasih. 3. Naskah-naskah masa Raja Ampat dan teks kuno lainnya yang berada di beberapa masjid kuno. 4. Di Fakfak, Papua Barat dapat ditemukan 8 manuskrip kuno berhuruf Arab, 5 manuskrip berbentuk kitab dengan ukuran yang berbeda-beda.